Selamat pagi. Mari kita luangkan waktu untuk bersama Tuhan Yesus Kristus dan firman-Nya sebelum kita terjebak di dalam kesibukan sepanjang hari yang membuat kita stres. Sebab itu firman Tuhan menguatkan, memberi hikmat untuk menghadapinya. Kita baca di dalam Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Tetapi saya akan baca di dalam terjemahan yang lain. Dikatakan begini. Yang kuingini bertemu ialah dengan kamu dengan ucapan syukur yang sungguh-sungguh. Aku ingin kamu mempersiapkan, menepati janjiku dan mempercayakan dirimu kepadaku dalam masa kesulitan, supaya aku dapat menyelamatkan kamu dan kamu akan memuliakan aku. Ini dalam terjemahan yang disalin dalam bahasa Ibrani. Saya bersyukur di dalam kesukaran kita punya jalan keluar untuk kita datang kepada Tuhan. Biasanya kalau kita menerima masalah, sakit penyakit, kesukaran, masalah utang piutang, masalah sehari-hari yang ruwet kita harus selesaikan. Kita lebih condong datang kepada manusia, minta pertolongan yang kita bisa harapkan dan kita andalkan. Tetapi ternyata firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepadaku dan datang dengan masalah itu kepada Dia yang dapat menyelesaikan persoalanmu, yang dapat mengetahui hati, pikiran, dan situasimu. Dia kenal engkau lebih dari engkau kenal dirimu sendiri. Kadang-kadang kita berharap kepada manusia yang kita menganggap bahwa dia mampu menolong kita. Tetapi ternyata kita akan temui kekecewaan. Saya masih ingat di dalam firman Tuhan, Tuhan berkata, kalau kamu mengandalkan Mesir, Mesir itu yang kamu minta tolong akan menjadi duri, akan menjadi satu yang akan menekan, menusuk jarimu ketika kita berpegang kepadanya. Sebab itu firman Tuhan bilang, berserulah kepadaku pada waktu menghadapi kesulitan. Aku akan meluputkan engkau. Karena Tuhan tidak kelihatan, karena Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak ada di hadapan kita. Kita kadang-kadang mengabaikan Dia. Kita kadang-kadang melalaikan dan melupakan Dia. Tetapi firman Tuhan mengatakan, di dalam kesulitan seringkali iman kita menjadi lemah. Di dalam masalah persoalan kita hanya melihat kepada masalah dan persoalan itu sehingga kita abaikan Tuhan. Tetapi pada waktu angin menderu, kesusahan melanda, tekanan menekan, kita sering mengabaikan firman Allah. Firman Allah adalah jaminan pertolongan yang Tuhan Yesus berikan kekuatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya untuk hadapi berbagai-bagai tantangan. Saat murid-murid di dalam perahu nyaris hampir tenggelam karena gelombang angin ribut yang begitu deras sehingga nyaris membuat kapal itu tenggelam karena
dimasuki oleh air, oleh angin sakal yang tidak pernah berhenti. Mereka nyaris tenggelam, tetapi mereka lupa bahwa Tuhan ada di pembaringan. Yesus ada. Mereka membangunkan Tuhan dan Yesus berkata, "Mengapa engkau begitu takut?" Kadang-kadang kita menghadapi masalah kesukaran, kita gentar, kita lemah, kita takut karena kita mengabaikan Tuhan di atas tilam. Dia sebetulnya di dalam kesusahan, dia tidak jauh dari kita. Dia hanya sejauh doa. Di saat kita berseru kepadanya, membangunkan dia, dia akan tampil dan dia akan berkata, "Hai angin, hai gelombang, tenang, teduh." Dengan satu ucapan. Tetapi kadang-kadang kita menghabiskan banyak tenaga, banyak pikiran, banyak usaha untuk menolong, melepaskan kita dari masalah. Kita datang kepada A, kita datang kepada B, kita datang kepada C, ke tiap-tiap pribadi. Di saat kita putus asa, baru kita datang kepada Tuhan. Tuhan yang mengetahui pikiranmu, Tuhan yang kenal masalahmu, Tuhan Yesus kenal hatimu. Dan dia tidak akan meninggalkan engkau. Kadang-kadang dia membiarkan kita berusaha sampai kelelahan, sampai tidak berdaya, sampai hilang harapan. Baru kita datang kepada Tuhan Yesus. Dan pada waktu kita datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan akan menyambut kita. "Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu, yang berlelah, yang tidak berdaya." Di saat kita tidak berdaya, baru kadang-kadang kita andalkan Tuhan. Sebab itu, luangkanlah waktumu setiap hari datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Kadang-kadang kesibukan yang sepele, kesibukan yang tidak punya arti, kita sibuk dengan hal-hal itu. Pada waktu kita datang kepadanya, pada waktu kesesakan masalah hidup, kita datang kepada Tuhan, di sanalah kita akan temui kekuatan baru. Mazmur 98 ayat 1. "Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya dan oleh lengannya yang kudus." Kita datang kepada Tuhan. Tuhan akan datang dengan keselamatan. Tuhan akan datang dan mengerjakan oleh tangan kanannya yang memberi kemenangan. Tuhan memperkenalkan keselamatan itu daripadanya dan telah menyatakan keadilan di hadapan bangsa-bangsa. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ini selalu saya pegang. Sekalipun saat ini saya belum melihat pertolongannya. Entah besok, entah lusa, entah tahun depan. Tetapi saya tahu dengan pasti Tuhan akan datang memperkenalkan, menyatakan. Saudara-saudara, kalau ada waktu jangan hanya baca di dalam terjemahan baru, tetapi saudara baca di dalam firman Allah yang hidup, terjemahan itu dan terjemahan yang lain. Saudara akan mendapat penjelasan bahwa Yesus adalah keselamatan bagi kita. Tidak ada rancangan Tuhan bagi kita rancangan celaka.
Tetapi rancangan Tuhan melewati kesukaran, melewati masalah, melewati kesulitan-kesulitan yang Tuhan izinkan Anda dan saya alami. Tuhan mau merubah karakter kita. Tuhan mau membentuk hidup kita untuk menjadi sesuai dengan rancangannya. Menjadi seperti Dia. Dia tetap tabah, Dia tidak gentar, Dia tidak takut menghadapi semua. Dia tidak mengandalkan manusia, tetapi Dia tahu kuasa yang ada padanya, kuasa yang luar biasa, yang tidak terdapat kepada manusia siapapun juga. Sebab itu, mari kita andalkan Tuhan. Mari kita harus mengadakan waktu. Saya katakan harus, karena saya merasa di saat saya datang kepadanya, kekuatan baru datang kepada saya. Pandangan baru terbit atas saya. Penyerahannya luar biasa yang saya alami. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh membaca bagian dari firman Allah. Mazmur 98 ayat 1 dan 2. Dan ayat 3 mengatakan, Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Dari ujung bumi telah melihat keselamatan daripada Allah kita. Ia mengingat kita. Ia tidak melalaikan kita. Kadang-kadang kita merasa Tuhan lupa. Tuhan abaikan janji. Tetapi Tuhan tidak pernah lalai. Kuasanya, kasihnya tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia tidak menginginkan kehancuran lewat masalah, lewat peristiwa, sakit, penyakit untuk kita alami. Tetapi Dia ingin membangun kita untuk rancangan yang indah dan mulia seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami akan tutup di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengasihi Engkau. Seringkali kami merasa Engkau melupakan kami, Engkau tinggalkan, dan Engkau jauh dari kami. Tetapi terima kasih, sadarkan kami bahwa Engkau ada hanya sejauh doa. Engkau ada di saat kami terjepit. Engkau ada di saat kami mengalami masalah yang tidak terselesaikan. Engkau ada di saat kami sendiri. Dan Engkau mau ambil alih persoalan yang ada pada kami. Sementara kami menyerahkan persoalan itu kepada pribadi satu lain selain Engkau. Tetapi Engkau ingin kami berkata jujur kepadamu. Tuhan, kami menyerah. Kami lemah, kami tidak berdaya, akal kami tidak sanggup menghadapinya. Tetapi kami tahu bersama Tuhan kami dapat mengangkat semua. Bersama Tuhan, kekuatan-Mu masuk di dalam kami. Kekuatan kuasa yang luar biasa dari firman Tuhan menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami kalau kami sendiri seringkali mengabaikan Engkau. Mengabaikan firman Allah. Tidak percaya kepada Engkau. Selama ini kami tidak merasakan kemenangan. Tetapi waktu kami mengandalkan, prioritaskan Tuhan, kami lihat kemenangan demi kemenangan. Kami melihat kekuatan demi kekuatan
asal dari Tuhan mengalir dalam hidup kami, dan kami boleh menang atas segalanya. Segala puji, hormat kami kembalikan kepadamu Tuhan. Dan kami mau akhiri dan berkata, kami mengasihi Engkau Yesus dengan sepenuh hati. Ampuni kami dan kuduskan kami, sempurnakan kami seperti Engkau sempurna adanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.